Bersama saya dari workshop Beyond Body Kit. Nah, ini adalah Lexus RX 270 tahun 2013 yang sudah selesai kita melakukan pengupgradean menjadi versi yang RX 300 F Sport. Nah, kelebihannya apa sih yang model F Sport ini? Nah, yang pertama adalah dari desain grill. Nah, kalau desain grill F Sport ini selalu modelnya begini. Lalu juga di tampilan bumper juga berbeda karena dia ada memiliki lips di bagian depannya, ya, berwarna silver. Ini adalah lips. Sebenarnya lipsnya itu ada di bagian sini nih, guys. Ya, di bagian sini ini terpisah ya, ini bisa dibongkar. Tapi kalau misalkan dibongkar ini dia ada semacam bracket kancingannya, jadi otomatis mau nggak mau harus dipasang. Selain itu juga dia ada aksen skruman juga di bagian samping kiri ini. Dan headlamp kita menggunakan versi yang terbaru juga, yang high spec, memiliki 3 mata seperti ini ya, dan sudah terpasang dengan rapi. Yang pastikan tampilan lamanya itu kayaknya kurang gimana gitu ya. Memang wajib sih di-upgrade sih untuk generasi yang seperti ini supaya tampilannya itu lebih fresh lagi. Untuk generasi yang lama pun juga sepertinya grillnya sebagian di setengah aja. Nah, kalau misalkan setelah kita upgrade, dia grillnya menjadikan full seperti ini. Dan semua pemasangan juga plug and play, soket juga sama, soket by soket. Dan kemarin juga ada yang bertanya nih di kolom komentar channel kita, Bang, untuk headlamp AVS-nya bermasalah nggak? Soalnya saya upgrade bermasalah AVS-nya. Nah, jadi kalau misalkan untuk pengupgrade seperti ini, kembali lagi, bengkel itu sudah menguasai belum untuk dari teknik pemasangan dan instalasinya. Kalau di kita, coba guys, kita cek dulu ya, untuk di bagian AVS-nya itu seperti apa, supaya kalian bisa melihat untuk nyalanya itu seperti apa nih guys. Oke, nah ini kondisi keadaan mati. Jadi kalau untuk fungsi AVS itu kita harus melihat pada menghidupkan mobilnya. Jadi ini posisi saya hidupin dulu ya, tutup dulu guys biar nggak panas. Nah, kalau misalkan AVS bermasalah pada saat kita menghidupkan mobil, dia pasti sudah memunculkan teng AVS-nya tidak koneksi. Nah, selain itu juga kita bisa mengecek di bagian fitur yang ada di speedometer. Ini kita klik di bagian sininya, ini ada tombol untuk di bagian sensor parking. Nah, ini aman ya. Nah, ini sudah hidup dan ini tidak bermasalah. Kalau misalkan dia bermasalah, dia akan melapor bahwa ada yang tidak terkoneksi. Begitu juga untuk AVS. Nah, kalau misalkan AVS problem, untuk bagian ini kita tidak bisa memilihkan mau di off ataupun di on. Nah, kalau ini kan bisa nih guys. Tuh. Ya, ini kondisi off. Tapi kalau kita onin, nah itu tidak masalah. Artinya apa? Artinya ini sudah berfungsi. Nah, kalau untuk melakukan pengerjaan seperti ini, hal-hal seperti ini yang selalu kita jaga. Jadi saya juga mewanti-wantikan dalam hal seperti ini. Jadi kalau misalkan untuk melakukan pengerjaan sembarangan itu ya pasti akan muncul seperti itu guys ya. Jadi tidak semua sudah kelistrikan normal ya, dari fitur headlamp, sensor parkir, karena dua hal itu yang kita bongkar. Untuk bagian lampu kita gantikan dengan yang versi yang terbaru, stop lamp juga. Kalau untuk bagian bumper cukup kita pindahin dulu sensor yang ada di bumper lama ke yang terbaru. Oke, itu aja. Jadi artinya ini sudah sempurna, sudah terpasang dengan normal. Kita lihat dulu untuk di bagian depan, kita akan mereviewnya guys ya. Ini kondisi mobil hidup ya. Oke, nah tadi mesinnya sudah saya hidupkan. Jadi pada saat menghidupkan menghidupkan mesin mobil itu, dia sudah muncul untuk lampu DRL-nya. Ini DRL-nya adalah lampu pada saat standby. Jadi pada saat mesin hidup ini harus nyala seperti ini. Dan kalau hidupin lampu senja, dia akan redup sedikit nyalanya. Dan selain itu juga sen juga sudah running. Kita akan melihat dulu untuk sennya juga sudah running. Dan selain itu juga fog lamp juga dia berbeda ya, karena ini kan kita menggunakan versi RX 300. Jadi otomatis jenis fog lampnya pun juga lebar seperti ini, besar. Dan untuk headlamp juga menggunakan versi yang triproji. Jadi pada saat hidupin, nah dia menyalanya itu adalah 2 lampu untuk keadaan lampu normal ataupun lampu low beam seperti ini gitu guys. Nah, kalau untuk pada saat pengediman, coba ngedim. Nah, pada saat pengediman lampu yang di ujung ini dia menyala. Nah, ini fungsinya sama seperti mobil yang saat ini.
baik Lexus RX 300 ya. Saat ini juga memiliki Lexus juga sudah ada generasi yang terbaru yang 400 sekian lah. Terus juga ada lagi beberapa jenis yang terbaru. Untuk lampu pastikan mereka menyalanya pasti 2 mata dan yang satu high beam. Nah, jadi memang lebih mewah ya guys. Dan saat ini juga yang desain kami ini adalah dia ada keruman di bagian headlampnya untuk di bagian setiap masing-masing proyektor. Dan kita akan mereview lagi fitur apa lagi nih ini yang harus diaktifkan. Nah, kadangkala orang pasti melakukan mengupgrade ini, mereka akan kesulitan untuk melakukan pemasangan wazer yang ada di bagian headlamp. Nah, kalau wazer dihidupin, kita akan coba cek, coba hidupin lampu. Nah, ini posisi hidupin, lampu harus hidup dulu ya. Kita tekanin tombol, dia akan muncul untuk wazernya. Nah, dia nyala seperti ini. Tuh guys, ya. Jadi wazernya nyala dan ini sudah terpasang dengan sempurna. Oke, dan kita akan mereview lagi di bagian samping ini. Nanti tinggal PR-nya bagian velg aja sih. Sebenarnya kalau velg ini diameternya juga lebih besar ininya. Nah, kalau misalkan pengen terbaru lagi, tinggal diganti dengan versi yang RX 300-nya. Kalau untuk bagian ini memang bukan ranah bagian kami untuk melakukan pengupgradean ini, karena yang kita upgrade ini spare part-nya yang dapatnya apa aja. Dari mulai bumper depan, bumper belakang, headlamp, dan juga di bagian stop lamp. Come on guys, kita lihat di bagian belakang ini supaya teman-teman bisa lihat juga. Dan mungkin yang baru pertama kali menonton channel kami yang memiliki versi ini, lebih baik di-upgrade nggak sih? Nah, itu udah pasti kalian akan tertarik untuk melakukan pengupgradean seperti ini. Stop lampnya menggunakan versi yang model yang terbaru juga, jadi ini semua sama plug and play ya. Dan bumper memiliki, kita ganti dengan memiliki versi yang terbaru juga. Karena untuk yang terbaru itu, yang lama itu desainnya juga polos, tidak ada semacam seninya lah untuk nilai sportinya. Tetapi setelah kita melakukan penggantian bumper seperti ini, nah ini cakep karena dia ada keruman juga di bagian diffusernya. Ini juga sama nih guys ya, jadi ini terpisah. Untuk pemasangan ini terpisah, juga terpisah. Lalu dia ada mata kucing, dia ada semacam aksesoris kerumannya doang di bagian mufflernya. Dan untuk bagian sensor-sensor juga tadi teman-teman sudah lihat ya, di dalam itu semua aktif. Jadi kita tidak ada melakukan pengurangan yang ada fitur originalnya. Stop lamp, yuk kita tes stop lampnya nyalanya seperti apa. Nah, ini seperti ini nyalanya. Pada saat kita menghidupkan lampu senja, dia ada welcome nyalanya seperti ini. Wah, keren ya guys. Dan juga sama, sennya juga sudah running. Bah, keren. Jadi dipastikan kalau teman-teman untuk melakukan pemasangan seperti ini, dipastikan adalah cara pemasangannya itu seperti apa, kerapihannya itu seperti apa, kira-kira fiturnya itu aktif apa enggak. Jangan sampai nanti yang terjadi oleh yang sudah terjadi AVS-nya nggak hidup, ininya fitur-fiturnya nggak hidup. Makanya saya selalu bilang, kalau untuk melakukan pengerjaan seperti ini, beda tangan pasti beda kualitas. Beda tangan pasti beda kerapihan ya. Jadi tentukan bengkel tersebut apakah sudah pengalaman atau tidak. Kalau untuk urusan mobil Lexus ini, wah ini udah banyak banget kita melakukan pengerjaan untuk pengupgradeannya. Oke. Dan semua sudah rapi. Pokoknya udah top marko top lah untuk hasil pengerjaan mobil Lexus RX 270 ini tahun 2013 yang facelift-nya ya. Dan ini tipe yang apa nih? Hongkong apa Jepang? Oh, tipe Hongkong. Kalau tipe Hongkong ini dia memiliki roof rack di bagian atas, tetapi untuk di bagian sunroof ini cuman sunroof biasa doang. Kalau misalkan versi Jepang, dia versinya ada ini apa namanya, panoramiknya. Jadi ya kurang lebih perbedaannya di bagian itu aja. Kalau untuk segi lainnya, baik speedometer segala macam, itu modelnya masih sama aja guys. Bagaimana untuk hasilnya? Jangan lupa di komen di kolom komentar. Bagi teman-teman yang ingin melakukan pengupgradean, jangan lupa hubungin kami aja. Dan yang pastikan hasil dan juga rapi seperti ini guys. Cakep guys.